Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit cerita dan kebetulan ada rekamannya, sempat direkam. Jadi ceritanya adalah anggota sanggar kita bernama Bang Randy, yang kebetulan anggota sanggar ini mengenal dengan namanya Bang Iwan Kreo. Ya, Bang Iwan Kreo, salah satu teman sahabat dari Bang Boang Ronce. Nah, ceritanya pagi-pagi sekitar jam 10 Bang Randy ditelepon dengan Bang Iwan. Kalau dia menanyakan posisi Bang Randy ada di mana. Bang Randy bilang kalau dia masih kerja. Nah, si penipu ini Bang Iwan bilang dia pengen main ke rumahnya Bang Randy, anggota sanggar kita nih, yang biasanya kesehariannya juga memang ada di Sanggar Juragan Betawi. Lalu Bang Randy bilang kalau mau main ntar aja sore sekitaran jam 4 atau jam 5-an kalau nggak lembur. Nah, akhirnya putuslah percakapan di telepon. Kemudian jam 4 atau setengah 5 si pelaku yang mengaku Bang Iwan Kreo ini bilang kalau dia menanyakan Bang Randy sudah pulang belum nih. Kata Bang Randy, belum Bang, masih di kantor atau masih di kerjaan. Kalau motor habis maghrib rumah aja, sekalian kita ngopi-ngopi. Oke kalau begitu, kata Bang Randy cakap-cakap dengan Bang Iwan si penipu ini. Nah, akhirnya ditungguin lah nih dari habis maghrib sampai habis sholat isya, nggak ada kabar telepon, kagak nongol-nongol nih di sanggar atau di rumahnya, lokasi rumah Bang Randy. Nah, akhirnya sekitar jam 8 si Iwan penipu ini nelpon kalau dia dalam perjalanan menuju sanggar. Sambil bercanda sambil tertawa di percakapan telepon itu, si Iwan ini mengaku kalau dia kena tilang sama polisi. Padahal dari Kreo ke sanggar atau ke wilayah Pondok Petung ini, rumahnya Bang Randy ini, dekat sanggar ini, itu jaraknya cuma sekitar 15 menit. Dan tidak pernah ada razia. Karena jalur kita bukan jalur jalan raya yang besar, tapi perkampungan. Dari sini Bang Randy cerita kalau dia udah mulai curiga, ini bukan Bang Iwan Kreo. Nah, akhirnya dalam percakapan nih yang jam 8 barusan, Bang Iwan ini minta tolong Bang Randy ini menjelaskan kepada polisi yang menilang Bang Iwan kalau surat-suratnya ada di rumah, dan Bang Randy ini disuruh menjadi saudaranya Bang Iwan Kreo. Akhirnya terjadilah percakapan antara polisi dengan Bang Randy. Karena kecurigaan Bang Randy udah mulai aneh, akhirnya polisi ini nyerah juga nih dengan perdebatan yang kagak jelas. Jadi intinya polisi dan Bang Iwan Kreo ini minta transfer duit. Ya, jadi minta transfer duit. Kalau dalam percakapan itu Bang Iwan kena tilang sekitar 1.250.000 karena dapat potongan dari polisi yang menilang itu menjadi 700.000. Kata polisi Bang Iwan ini udah bayar 100.000, jadi kurang 600.000. Nah, akhirnya pembicaraan dari polisi tadi dipindahinlah kepada Bang Iwan. Dan pinternya ini modus penipuan, mereka menyiapkan efek suara sirene polisi, kemudian suara HT, percakapan HT, seolah-olah dia berada di kantor polisi ataupun di area tempat tilang. Jadi dia ingin mengintimidasi siapa yang kena ditelepon dan yang bakal ketipu. Karena kebetulan Bang Randy memang orang bergaul yang luar biasa, dan dia tahu ini udah kejadian sering. Dan kebetulan saya sendiri, bapak saya, mertua saya beberapa tahun yang lalu ini udah kena modus seperti ini, cuman alhamdulillah nggak berhasil. Kemudian tetangga saya juga
itu ada yang kena 300.000, 200.000 dengan modus bermacam-macam. Poinnya, inti modusnya adalah transfer duit. Ada yang bilang anaknya kecelakaan di rumah sakit atau ditangkap polisi. Nah, ini ada sedikit rekaman kebetulan yang terekam oleh direkam sama adanya Bang Randy. Nih, kita dengerin baik-baik ya. Oke, gitu aja. Silakan. Itu juga. Iya, terus bagaimana? Tapi maksudnya polisi ngomong apa lagi biar cepat selesai aja, biar gak ribet gitu loh. Itu saya bilang tadi, Pak, itu urusan nanti keluarganya Bang Randy. Soalnya saya kan di Bintaro, bukan di Kreo. Saya bilang begitu. Oh ya udah kalau begitu nanti sama Pak Iwan. Baik. Udah, mau apa lagi gitu doang. Surat-suratnya percaya. Percaya. Masalah denda diminta berapa? Duitnya minta sama keluarganya Bang Randy, bini atau anak Bang Randy. Saya bilang begitu. Minta berapa? Jangan minta bininya Bang Randy, mintanya berapa? 600.000. Makanya didengerin apa kalau polisi ngomong dimintain tolong begitu juga. Lalu siapa sebenarnya? Lu mau nipu gua? Hah? Lu Iwan mana lu? Lu Iwan mana gua tanya? Lu Iwan mana gua tanya? Iwan Kreo mana lu? Bangsat lu. Lu mau nipu gua? Gua tungguin terus konia pia. Bangsat lu. Oh, goblok lu. Lu yang tolol. Dari sore. Nah, jadi buat saudara-saudara yang orang tuanya udah lanjut usia, hati-hati, tolong dijagain kalau mau handphone, megang handphone atau nerima telepon. Kemudian anak kecil, hati-hati. Terus orang-orang yang jarang bergaul, maksudnya yang orang sering di rumah, jarang kenal orang-orang luar, terus jarang megang handphone atau telepon rumah, tolong hati-hati. Karena modus sekarang itu bukan cuma mama minta pulsa lewat SMS, sekarang udah telepon. Jadi tolong hati-hati. Ini kejadian selama setahun kemarin di Pondok Betung itu udah sekitar 4-7 kali. Ya. Jadi aneh minta tolong, ini aneh share biar ngapa? Biar yang lain pada tahu. Hati-hati, modus penipuan sekarang macam-macam. Ya. Begitu aja. Kalau emang pada kira-kiranya perlu di-share, share dah. Ya. Jadi sih terima kasih aja. Aneh mah ngabarin begini biar saudara-saudara kita jangan mau dibohongin. Gitu aja. Terima kasih yang udah bernonton, yang udah pada nonton ya. Gitu aja dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.